Halo Dania, kembali lagi bersama aku di Berpadanan. Rabu siang, narasi menayangkan gambar peringatan darurat beserta lambang burung Garuda berbackground biru, serentak di semua platform narasi. Menurut narasi, demokrasi saat ini berada dalam keadaan darurat. Tiga pilar demokrasi saat ini sudah dalam keadaan rawan, reot, dan nyaris runtuh. Sebelumnya, aku sebagai orang awam harus cari tahu apa saja tiga pilar demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi ada tiga pilar demokrasi, atau bisa disebut dengan trias politisya, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, narasi sendiri itu menjelaskan kalau gejala terbaru dari keadaan darurat ini ada di keputusan Badan Legislatif DPR RI. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pada tanggal 21 Agustus kemarin, keputusan yang diambil Balik kemarin itu adalah ujung dari rentetan peristiwa dan keputusan berbagai lembaga negara yang membuka jalan kepada keluarga Presiden Jokowi untuk maju dalam sejumlah kontestasi politik. Di sini narasi juga menjelaskan satu periode membangun dinasti. Menurut narasi, itu diawali oleh Pak Gibran yang mendaftar menjadi anggota PDI Perjuangan pada 23 September 2019. Baru setahun menjadi kader, PDI Perjuangan memilih Gibran sebagai kandidat calon wali kota Surakarta. Padahal sebelumnya, proses penjaringan internal PDIP sudah ditutup. Lalu, 21 Januari 2021, Pak Gibran resmi menjabat sebagai wali kota Surakarta. Lanjutkan Pak Bobi yang bergabung ke PDI Perjuangan pada 12 Maret 2020. 16 Februari 2021, Pak Bobi resmi menjabat menjadi wali kota Medan. Kemudian, pada 26 Mei 2022, Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman menikah dengan Ibu Hidayati, adik kandung Pak Joko Widodo. Kaisang bergabung ke PSI pada 23 September 2023 atau 4 tahun setelah Pak Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan. Selanjutnya pada 8 November 2023, nomor 90 MK meloloskan Pak Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk maju jadi calon wakil presiden. Pak Anwar Usman mengetuk palu di putusan ini. Ia kemudian dikenai pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membuat putusan nomor 23 tahun 2024. Putusan ini mengubah batas usia calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat penetapan. Berdasarkan putusan tersebut, Pak Kaisang yang lahir pada 25 Desember 1994 boleh dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur. 19 Agustus 2024, Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet, menunjuk Pak Supratman Adi Aktas sebagai Menkumham. 20 Agustus 2024, MK menganulir putusan MA terkait batas umur. Konsekuensinya, Pak Kaisang tidak bisa menjadi calon kepala daerah. 21 Agustus 2024, Menkumham Supratman melaksanakan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada bersama Badan Legislatif DPR RI, mengabaikan putusan MK dan memilih menggunakan putusan MA. Menkumham dan DPR menyepakati ambang batas 20% dalam pembahasan revisi UU Pilkada pada 21 Agustus 2024, menihilkan kesempatan PDI Perjuangan untuk mengusung calonnya di Jakarta. Kenapa kita harus peduli Pilkada 2024? Ada upaya dari kelompok Koalisi Indonesia Maju untuk memastikan bahwa pilkada di berbagai daerah melawan kota kosong atau calon independen yang tidak dikenal masyarakat. Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa 20 Agustus bahwa partai politik tidak perlu punya kursi di DPRD. Untuk mengajukan calon kepala daerah maka bisa jadi ada lebih banyak calon baru. DPR akhirnya memutuskan pada 21 Agustus mereka akan melakukan rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Beberapa pihak merasa revisi ini dilakukan untuk menganulir putusan MK yang membolehkan banyak calon untuk kepala daerah.
Kita harus sebarkan agar banyak orang sadar kalau kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita harus dorong supaya undang-undang tidak bisa diubah sesuka hati. Dan yang untuk sumber-sumbernya, kalau kalian mau jelas nanti akan aku taruh di akhir video ini. Sebelumnya aku mau terima kasih apabila ada yang nyimak video ini sampai terakhir. Dan ya, silakan tonton untuk sumbernya, dan silakan kalian cek lebih lengkapnya di kanal berita online ataupun offline yang tersedia. Terima kasih. Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Dari masing-masing kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih, Bapak. Bapak.